Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladina utul kitab. Walamma ja'a dan ketika datang hum pada Yahudi siapa rasulun seorang utusan min indillahi dari sisi Allah, Muhammadun yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqun yang membenarkan lima terhadap perkara, ma'hum yang beserta Yahudi. Nabada maka membuang siapa fariqun satu golongan, minal ladina dari orang-orang, utu yang dianugerahkan atau yang didatangkan, siapa alladhi alkitabah pada kitab Allahi yaitu kitab Allah, ait Taurata artinya kitab Taurat. Membuang wara'a zuhurihim di belakang punggungnya fariq. Ailam ya'malu artinya tidak mau melakukan siapa fariq bima dengan perkara fiha yang ada di dalam Taurat. Minal imani nyatanya dari iman, birrasuli dengan utusan, wa ghairihi dan selainnya rasul. Ka'annahum sebagaimana sesungguhnya fariq itulah ya'lamuna tidak mengetahui siapa fariq ma pada perkara fiha di dalam Taurat. Min annahu yaitu dari sesungguhnya nabi, itu Nabi Muhammad nih yang dimaksud di sini. Itu nabi hakun yang hak. Au annaha atau sesungguhnya Taurat itu kitabullahi kitab Allah. Ketika didatangkan seorang nabi yang hak, ya, nabi yang benar-benar nabi dengan nabi yang benar-benar diutus oleh Allah, golongan dari mereka ini menolak, ya, membelakangi kitab yang didatangkan. Sebagaimana mereka juga tidak mengetahui terhadap kitab Taurat. Jadi sisa-sisa orang Yahudi yang tidak beriman itu masih ada pada zaman dakwahnya Rasulullah. Sebagian dari mereka memang ahlul kitab, maka di dalam fikih itu juga disebutkan apa itu ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu mereka yang tidak beragama Islam atau belum memeluk Islam tapi masih memegang kitab Taurat yang asli. Sementara seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, sebagian besar daripada pengikut, ya, banyak sekali pengikut kaum Yahudi itu yang golongan orang-orang yang tertipu, ya, tertipu dalam artian ya
Ya memang mereka tidak terlalu peduli sebenarnya, jadi juga sebenarnya tidak terlalu tahu apa isi Taurat yang sesungguhnya. Maka ketika didatangkan Al-Quran, ya mereka menolak. Seperti halnya mereka juga tidak tahu terhadap kitab Taurat. Jadi kan apa namanya di sini, oh ini kan agama baru, saya sudah punya Taurat, tapi nyatanya ya di dalam ayat ini dijelaskan mereka yang berpaling memang mereka yang sejak awal juga tidak mengetahui secara hakiki, ya, tidak mengetahui kebenaran tentang Rasulullah, tidak mengetahui bahwa Taurat itu adalah kitabullah, nggak ngerti isinya. Yang mereka percayai, yang mereka yakini adalah berita-berita bohong, berita-berita bohong, isu-isu bohong. Jadi ya perang ideologi, ya, kemudian penyebaran hoax itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah berdakwah pada orang-orang yang terbiasa mengkonsumsi, lebih terbiasa mengkonsumsi hoax. Ya. Jadinya ya gitu, kalau mereka tidak mengetahui kebenaran Taurat, otomatis mereka juga berpaling dari Al-Quran. Wattaba'u, dan mengikuti siapa? Yahudi. Atfun, adapun wattaba'u itu atof. Atfun, adapun lafat wattaba'u itu atof ala nabada, atas lafat nabada. Mengikuti ma pada perkara tatlu yang membaca. Tatlu yang membaca, aitalat artinya membaca. Siapa asyayatinu, setan-setan, ala mulki Sulaimana, atas kerajaan Nabi Sulaiman. Ala ahdi mulki Sulaimana, atas masanya, atas masanya kerajaan Nabi Sulaiman. Minas sihri, nyatanya dari sihir. Wakana, dan ada siapa syayatin, itu dafanat, menguburkan siapa syayatin, hu pada sihir, tahta kursihi, di bawah kursinya Sulaiman. Lama nuzi'a, ketika diambil. Apa mulkuhu, kekuasaannya Sulaiman, aukanat, atau ada siapa syayatin, itu tas tarokko, mencuri siapa syayatin, as-sam'a, pada mendengarkan ucapan malaikat, wataduma, dan mengumpulkan siapa syayatin, ilaihi, terhadap as-sam'a, akaliba, pada kebohongan-kebohongan, watulkihi, dan menjatuhkan siapa syayatin hi, pada sihir, ilal kahanati, pada tukang ramal, pada pendeta-pendeta, peramal-peramal. Fayudawwanunahu, maka menulis siapa al-kahana hu, pada sihir. Wafasha, dan menjadi masyhur apa dalika, ilmu sihir tersebut. Wasya'a, dan menjadi terkenal, masyhur, terkenal, pokoknya di sini pun lafadznya beda-beda. Wasya'a, dan menjadi terkenal apa annal jinna, sesungguhnya jin, itu ta'lamu, mengetahui siapa jin al-ghoiba, pada perkara-perkara yang ghaib. Fajama'a, maka mengumpulkan siapa Sulaiman
Nabi Sulaiman. Siapa Sulaiman? Nabi Sulaiman al-kutuba pada kitab-kitab sihir. Wadafana dan menguburkan siapa Sulaiman pada al-kutub. Falamma mata maka ketika meninggal siapa Sulaiman, dalat maka menunjukkan siapa asyayatinu setan-setan alaiha atas al-kutub an-nasa pada manusia. Yang itu penggawean setan. Fastakhruju maka mengeluarkan siapa nas pada kutub. Fawujida maka ditemukan fiha di dalam kutub apa asihru ilmu sihir. Apa asihru ilmu sihir. Faqalu maka berkata siapa annas, innama mulkakum, sesungguhnya hanya merajai siapa Sulaiman kum pada kalian bihada dengan sihir ini. Fata'allamu maka belajarlah kalian pada sihir. Warafadu dan membuanglah siapa annas kutuba anbiyaihim pada kitab para nabinya annas. Rekayasa setan sehingga orang-orang sampai pada zaman Rasulullah menolak terhadap kitab-kitab Allah, mereka lebih percaya dengan sihir karena itu yang dilakukan setan. Jadi ini merupakan sejarah bagaimana ilmu sihir itu kemudian ada di bumi. Jadi pada saat itu memang setan mencuri ilmu sihir itu. Ya memang ada ilmu sihir itu oleh Allah diadakan untuk menjadi ujian. Nanti di bagian belakang dijelaskan. Jadi kemudian ilmu sihir itu setan mencurinya dari langit, terus disembunyikan di bawah kursinya Nabi Sulaiman, di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu umatnya itu tidak hanya manusia, termasuk dari umatnya Nabi Sulaiman adalah jin, maka jin ini yang memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman bahwa ada yang disembunyikan, ada yang disebarkan kepada umat manusia oleh setan berupa ilmu sihir. Pada saat Nabi Sulaiman masih ada, kitab-kitab itu dikumpulkan. Jadi setan sudah menyebarkan ilmu itu kepada kahanah atau kepada dukun-dukun, kepada pendeta-pendeta, tukang ramal. Itu mereka sudah mencatatnya. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan untuk mengumpulkan, lalu kemudian dihilangkan lah, dipendem. Pokoknya ojo sampai dibuka. Nah, ketika Nabi Sulaiman tidak ada, ketika Nabi Sulaiman pada akhirnya meninggal gitu, setan kembalilah ngulik-ngulik manusia, ngulik-ngulik menungso. Ono sebuah ajaran sing sakti. Ini adalah sebuah ajaran yang ini rahasia Nabi Sulaiman bisa punya kekayaan sehebat itu gitu punya punya pengikut sebanyak itu. Maka setan pun memerintahkan kepada manusia yang mempercayainya untuk mempelajari sihir tersebut. Kembalilah sihir itu jadi masyhur gitu Nah, mereka yang hatinya tertutup dari keimanan otomatis dengan kitab Allah tidak percaya. Lalu selanjutnya qala berkata siapa Allah Ta'ala tabri'atan karena membersihkan li Sulaimana terhadap Sulaiman
terhadap Nabi Sulaiman, warodan dan menolak alal Yahudi atas ucapan orang-orang Yahudi. Fi qaulihim, di dalam ucapannya al-Yahud, unduru, melihatlah kalian ila Muhammadin, kepada Muhammad. Yadhkuru, yang menceritakan siapa Muhammad, Sulaimana, pada kisah Sulaiman, fil ambiyai, di dalam kisah para nabi. Wa makana, dalam keadaan tidak ada siapa Sulaiman itu illa sahiron, kecuali ahli sihir. Apa yang dikatakan oleh Allah, wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatin. Wa ma kafaro, dan tidak kufur siapa Sulaimanu, Nabi Sulaiman. Ailam ya'malu, artinya tidak mengamalkan siapa Sulaiman as-sihra, pada sihir. Li'annahu, karena sesungguhnya sihir itu kufrun, menjadikan kekufuran. Walakinna syayatina, akan tetapi setan-setan, bitasydidi, dengan tasydid, wat takhfifi, atau dengan takhfif, walakinna atau walakin. Nah, kalau dengan tasydid otomatis bacanya walakinna syayatina, kalau dengan takhfif bacanya walakinis syayatina. Sama saja maknanya. Akan tetapi setan-setan itu kafaru, kufur siapa syayatin, yu'alimuna, dalam keadaan mengajarkan siapa syayatin, an-nasa, pada manusia, as-sihra, pada sihir. Jelas ilmu sihir itu adalah ilmunya setan. Al-jumlah itu adapun jumlah itu halun, hal, min dhamiri kafaru, dari dhamirnya lafadz kafaru. Wa yu'allimu, dan mengajarkan siapa syayatin, wa yu'allimuna, dan mengajarkan siapa syayatin, hum, pada annas, ma, pada perkara unzila, yang diturunkan apa ma, alal malakaini, atas dua malaikat. Ai ul himahu, artinya diberikan pengetahuan siapa malaka ini, diberikan pengetahuan siapa malaka ini, hu, pada ma, minas sihro, nyatanya dari sihir. Wa quri'a, dan dibacakan bikasril lami, dengan kasrohnya lam, alka inaini, yang tetap keduanya. Alal malaka ini, atas dua malaikat, bibabila, di tanah Babil, bibabila, di tanah Babil, baladun, adapun Babil itu suatu negara, fi sawadil Iraqi, di tanah Irak. Siapa malaka ini itu? Haruta, yaitu malaikat Harut, wa Maruta, dan malaikat Marut. Badalun, adapun Harut wa Marut itu badal, au atfu bayanin, atau atof bayan. Jadi bisa menjadi atof bayan, bisa menjadi badal. Lil malaka ini, terhadap lafadz malaka ini. Qala, berkata siapa Ibnu Abbas, huma, adapun malaka ini itu sahironi, ahli sihir keduanya. Karena yang ada siapa malaka ini itu yu'allimani, mengajarkan siapa malaka ini as-sihra, pada sihir. Wakila, dan dikatakan ayyuhuma, wakila, dan dikatakan ayyuhuma, itu malakani, dua malaikat. Unzila, yang diturunkan siapa malakani, li ta'limihi, untuk minta diajarkan ilmu sihir, ibtilaan, karena menjadi ujian, cobaan, minallahi, dari Allah, linnasi, bagi manusia. Jadi malaikat Harut dan Marut itu memang malaikat yang dikuasakan kepada mereka ilmu sihir.
Apa gunanya? Padahal kan ilmu sihir itu sudah dikatakan bahwa ilmu sihir itu adalah kufur gitu ya, adalah musyrik, percaya dengan sampai menjadi pengikut ilmu sihir. Jadi Harut dan Marut ini adalah malaikat yang dikuasakan ilmu sihir kepada mereka. Tujuannya tidak lain adalah untuk menguji keimanan manusia. Wama yu'allimani, dan tidak mengajarkan siapa malakani min ahadin pada seseorang. Zaidatun, adapun min itu zaidah. Hatta yakula, sehingga berkata siapa malakani lahu terhadap ahad, nasohan, karena menjadi nasihat. Innama nahnu, sesungguhnya hanya adapun kami, itu fitnatun, menjadi fitnah. Itu fitnatun, menjadi fitnah. Baliyatun, yaitu cobaan, minallahi, dari Allah, linnasi, bagi manusia. Liyam tahanas, agar menguji siapa Allah, hum, pada annas, bitaklimihi, dengan ilmu sihir tersebut. Faman, maka adapun orang, siapa saja itu ta'allama tu'allima, minta diajari sihir. Siapa man itu tu'allimahu, minta diajarkan sihir, siapa man kafaro, maka kufur siapa man. Waman, dan adapun siapa saja itu taroka, meninggalkan siapa man hu, pada sihir, fahuwa, maka adapun man itu mukminun, orang yang beriman. Fahuwa, maka adapun man itu mukminun, orang yang beriman. Fala takfur, maka jangan kufur engkau. Bita'allumihi, dengan belajar sihir. Fa'in aba, maka ketika mencegah atau belot siapa ahad, ngengkel, maka ketika mencegah siapa ahad, illat ta'lima, kecuali pada minta diajarkan sihir, alama, maka mengajarkan siapa malakani hu, pada ahad. Jadi kan sebenarnya manusia itu diberikan daya untuk taat, ya. Allah yang memberikan ketaatan sebagai pancaran kebaikan Allah. Kita diberikan daya untuk mentaati aturan-aturan Allah. Tapi kadang memang ada gejolak, ya, dari nafsu, dari godaan setan yang membuat kita jadi berpaling di atas ketaatan tersebut. Jadi malaikat Harut dan Marut ini dikuasakan atas mereka ilmu sihir. Dan setiap orang yang ingin belajar tentu menjadi menjadi peringatan tersendiri, jangan dipelajari, ya. Apa yang kami bawa, ya, Harut Marut ini adalah ujian bagi manusia, menguji keimanan manusia. Tapi lek menungsone ngengkel, ya, maka itu iya diajarkan, karena menungsone sing njaluk ngoten nggih. Gak tahan uji berarti. Faya ta'allamuna, maka belajar siapa annas minhuma, dari malakani ma, pada sihir, yufarriquna, untuk memisahkan siapa annas bihi, dengan ma, bainal mar'i, di antara seseorang, wa zaujihi, dan pasangannya mar'i. Yang kayak melek bojone wong wedok wis duwe bojo terus disihir, digendam, disantet tadi opong jenenge nggih. Cek tukaran ambek pasangane. Nah, ini yang memang isu
eh, isu seperti ini memang selalu yang membuat manusia lupa diri, ya. Jadi penguasaan terhadap manusia lain ini ya terjadi sejak zaman dulu. Nah, maka biasanya orang-orang yang menggunakan sihir untuk menguasai orang lain, ya, menggunakan ilmu-ilmu ya macam-macam, ya. Maka salah satu hal luar biasanya Abi mengajari santri-santrinya wirid itu, Abi nggak pernah menjelaskan ini nanti manfaatnya gini, ini nanti manfaatnya gini. Oh nanti kalau ada orang gini dibacakan ini, itu Abi nggak pernah. Nggih kan sampean wirid wis pokoke dikongkon istiqomah maca wirid. Misalnya cek atine tenang kan ngoten nggih. Cek iso ndonga konsentrasi, rezekine wong tuane lancar kan paling ngoten nggih. Karena memang bahkan mereka yang menggunakan sihir untuk penguasaan terhadap orang lain itu banyak juga yang menggunakan wirid-wirid yang biasanya dibaca itu. Nah, ciri-cirinya biasanya seseorang ya seperti persis yang dikatakan di dalam ayat ini, gitu. Biasanya salah satu ciri-cirinya itu dipisahkan dengan orang terdekat supaya bisa dikuasai. Gitu. Biasanya ngoten. Orang terdekat bisa siapapun, gitu. Tiba-tiba apa jadi terlalu menjaga jarak yang nggak masuk akal dengan keluarganya, misalkan zaman ini kan zaman saya kan akeh kejadian kayak ngoten. Nah itu bagian daripada praktek ilmu sihir yang sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi terdahulu. Jadi memisahkan seseorang dari pasangannya yang digambarkan di sini, karena sejak zaman dulu nggih, kalau wis kepencut ambek bojone wong, iku wong gak iso ngempet, wis ono ket zaman biyen. Nggih, wis ono ket zaman biyen. Entah laki-laki tertarik dengan istri orang atau perempuan tertarik dengan suami orang. Nah, kan jelas-jelas iki wong iki wis ana pasangane. Mestinya kan sudah tidak berhak wis trimo ae dan move on koyo wong lanang koyo mek iku ae lah yo ngono ya. Tapi mboten nggih. Di situ ada pada saat seseorang merasa ingin memiliki jiwa lain. Nah, itu hati-hati, seringkali memang suara-suara setan itu bisa lebih menguasai, ya, bisa lebih menguasai. Salah satu hal yang buruk lagi bahkan dilakukan oleh kalangan-kalangan pondok niku nggih, ada banyak yang melakukan bojone dhewe iku dimahabah dengan wirid-wirid sing gak masuk akal. Nah ini ada, nggih, ada dan ya masuk kategori kejahatan mental. Makanya nek tak elingno nggih, sampean tak elingno, sampean aja gelem dinikah siri meneh-meneh. Lek wis ana jodone nikah langsung legal negara. Sampean cek duwe perlindungan teko negara. Gak mesti masih yo wong sing wis menyatakan iman, pinter ngaji jenenge lek kena otak-atike setan gitu. Atau budaya di keluarganya memang biasa penguasaan terhadap pasangan, terhadap perempuan. Ini juga banyak terjadi. Oh ndukuni bojone iku gak apa-apa jarene, padahal ya itu masuk ke dalam, kalau secara undang-undang mungkin perdukunannya gak iso masuk. Ya, tapi secara penekanan mental itu masuk dalam kategori KDRT verbal. Nah, kalau pernikahan itu istilahnya pernikahan siri, otomatis hukumnya sama. Kalau di Indonesia itu ya nikah siri itu hukumnya sama dengan LT kan, saya pernah bilangnya. LT itu living together tanpa menikah. Nek zaman biyen istilah kan kumpul kebo nggih, saiki jenenge LT. Apik ya jenenge. Nah, itu apa jenenge hukumnya padha, enggak ada perlindungan hukum, enggak ada perlindungan hukum. Jadi kalau misalkan terjadi KDRT fisik atau KDRT verbal, enggak ada, enggak bisa. Dia minta perlindungan hukum, ya mungkin bisanya sebagai pelanggaran HAM. Tapi kok si pelaku entah sing kekerasan itu entah sing lanang entah sing wedok bisa berdalih macam-macam. Misalkan tinggal serumah karena mau sama mau, atau melakukan hubungan itu karena mau sama mau, ya wes negara gak iso piye-piye lah wong sudah berdalih seperti itu nggih. Tapi nah itu pernikahan siri itu kalian nggak dapat perlindungan hukum negara. Jadi kalau terjadi apa-apa ya wes salah ya gelem. Ojo gelem karena kalian tinggal di negara hukum, nggih. Kita tinggal di negara hukum. Apapun lakukan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum, karena negara ini kan juga berupaya untuk melindungi bangsanya toh. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yuk harus menggunakan hak itu sebaik-baiknya.
balik maneh nanggone sihir iku mang ya. Jadi memang sudah ada sejak zaman dulu nggih jenenge wong kepencut ambek bojone wong liya niku wis terjadi ke zaman biyen. Maka ono istilahe nggih perempuan harus mandiri karena suami itu hanya titipan. Kalau nggak diambil sama Tuhan ya diambil sama orang. Jadi ya memang isu-isu seperti ini yang selalu menghancurkan keimanan manusia, ya. Termasuk yang terjadi pada zaman itu ada banyak sekali fenomena-fenomena yang seperti yang dikatakan di dalam ayat ini. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Nggih kepencut ambek bojone wong, disihir digendang cek pisah ambek bojone. Nggih, ini yang digambarkan seperti itu. Atau bisa juga nggih demi menguasai pasangannya supaya dia hanya percaya pada ideologi yang dia bawa sendiri, cek misalnya sing wedok iki wis cuma madhep nang dhek. Biasanya akan dipisahkan dari saudaranya, dari keluarganya. Nah, kalau ini si perempuan merasa tertekan secara mental, ya hendaknya memang melakukan konseling dengan ahli kejiwaan nggih atau minta perlindungan kalau kondisinya sudah semakin parah. Atau ketika orang tua merasa kok anakku semakin jauh ya. Nah, ini bisa jadi si anak ini sudah dikuasai kekuatan tertentu nggih sehingga dia terjerat toxic relationship yang mungkin lebih parah daripada toxic nggih. Dari toxic relationship lebih parah daripada itu. Selanjutnya bi ayyu begitu dengan untuknya dibuat marah atau membuat marah, bi ayyu begitu dengan untuknya membuat marah. Apa mayufarriquna itu ya. Kulan pada setiap satu ilal akhara pada orang lain. Jadi bisa saling memusuhi. Wa mahum dan tidak ada. Adapun sihir ais saharatu artinya sihir-sihir itu bidorrina bisa membahayakan apa saharoh atau bisa membahayakan itu bidorina menjadi berbahaya siapa anas bihi dengan sihir. Bisihri artinya dengan sihir. Min ahadin pada seseorang, zaidatun adapun min itu zaidah illa biidnillahi kecuali dengan izin Allah. Tapi bahkan kekuatan sihir pun tidak akan berbahaya apa-apa kalau Allah tidak mengizinkan. Artinya semua tergantung kesadaran kita. Maka seringkali di dalam pengajian Abi mengingatkan orang perempuan itu harus baik bagi seorang perempuan untuk memperbanyak puasa sunnah gitu nggih, terutama kalau masih pelajar. Nah, salah satu kekuatan daripada puasa itu kan menguatkan iman nggih. Menguatkan iman. Ya, lihat kondisinya, nggak harus kan. Maka baik, tapi memang puasa itu adalah ibadah yang baik untuk membentengi diri. Karena zaman sudah semodern apapun, sihir lho melok modern ya. Ya iki jenenge kekuatane setan nggih. Setan kayak zamane Nabi Sulaiman sampai zaman saiki isih urip. Nggih. Makane ajaran-ajarannya juga akan maju mengikuti dengan kemajuan zaman. Ya, akan dengan mudah membujuk kita. Maka salah satu benteng yang baik bagi perempuan itu adalah puasa. Selanjutnya bi'idnillahi bi'iradatihi artinya dengan kehendak Allah. Wa yata'allamuna dan belajar
siapa annas ma pada perkara yadurru yang membahayakan apa ma hum pada annas fil akhirati di akhirat, wala yang fa'u dan tidak bermanfaat apa ma hum pada annas wahua adapun ma itu asihru sihir. Walaqad alimu dan benar-benar mengetahui siapa Yahudi. Lamu kosamin adapun lamnya lakot itu lam kosam. Ail Yahudu artinya orang-orang Yahudi. Laman benar-benar adapun orang. Lamul ibtidai adapun laman itu lam ibtida mu'allikotin yang dihubungkan 5 terhadap lafadz qablaha yang sebelumnya ma. Waman dan adapun lafadz man itu mausulatun isim mausul. Benar-benar adapun orang ishtaro yang memilih siapa man, ishtaro yang memilih siapa man hu pada sihir, akhtaro artinya memilih siapa man hu pada sihir, awistabdala atau mengganti siapa man hu pada sihir bi kitabillahi dengan kitab Allah. Posisinya itu lebih memilih sihir daripada kitab Allah maksudnya. Malahu tidak ada itu bagi man, malahu tidak ada itu bagi man fil akhirati di akhirat min kholakin adapun dari bagian, nasibin artinya bagian, fil jannati di dalam surga. Bagi siapapun yang mengutamakan sihir daripada kitabullah, ya, lebih percaya pada sihir daripada kitabullah, maka tidak ada satu bagian pun di akhirat nanti, tidak kebagian surga sama sekali, karena dia lebih memilih kitab sihir. Pada saat itu bahkan mungkin sampai sekarang yang namanya sihir itu kan luar biasa nih magicnya nih. Wala bi'sa dan benar-benar sangat buruk, dan benar-benar sangat buruk apanya ma perkaranya. Syai'an artinya suatu perkara, syarau yang menjual siapa Yahudi, ba'u artinya menjual siapa Yahudi bi dengan ma angfusahum pada diri-dirinya Yahudi. Aisyarina artinya orang-orang yang buruk. Aihadzoha artinya bagiannya angfusahum minal akhirati dari akhirat. Anta'lamu untuknya belajar kalian hu pada ma. Haitsu aujaba sekira mewajibkan apa ma lahum terhadap Yahudi annaro pada masuk neraka. Walabi sama syarobihi anfusahum laukanu apabila ada siapa Yahudi itu yang lamuna mengetahui siapa Yahudi. Hakikotama pada hakikatnya perkara, yasiruna yang menjadikan siapa Yahudi itu ilaihi terhadap ma minal adabi dari siksa. Ma ta'lamu maka tidak belajar kalian hu pada ma. Kalau toh mereka menyadari betul bahwa menukar kitabullah dengan sihir itu sudah pasti dibalaskan neraka, maka ya mereka tahu tapi kan tidak mau meyakini, ya, tetap lebih milih karena
eh, iman mereka selalu berdasarkan logika. Bagi mereka sihir mungkin lebih pasti iso mengadakan barang sing gak ono mungkin nggih, karena memang di situ memang ada nih magic sihir itu memang ada. Kadang tapi memang ada perbedaan antara hiburan sulap dengan sihir. Kalau sulap itu ada yang sifatnya memang tricky, nggih, pakai trik, pakai alat-alat, menggunakan kecepatan tangan. Kalau kalian ke toko-toko sulap niku nggih, di toko sulap itu kan sudah ada semua. Tergantung bagaimana kita memainkan sudut pandang orang-orang. Nah, kalau itu bukan magic, itu trik. Boleh kalau sekedar untuk hiburan nggih. Kayak sulap-sulapnya badut gitu. Tapi kalau yang sampai di luar logika, ya sudah pasti itu menggunakan sihir. Nah, sihir itu sampai sekarang masih digunakan. Sihir gendam itu santet, terus pelet. Nah, itu kan bagian daripada sihir semuanya. Percaya nggak percaya ya itu memang ada gitu nih, karena di dalam sejarahnya memang yang membawa ilmu itu ke bumi itu ya setan sing bocorno. Sing bocorno teko malaikat Harut Marut iku mang setan. Setan yang pertama kali dibujuk adalah mereka yang terlena dengan kekayaan Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman itu kekayaannya luar biasa, kekuasaannya juga luar biasa. Ini pengikutnya banyak, ya, tidak hanya manusia. Jadi ya kalau toh pada saat itu jin tidak menginfokan kepada Nabi Sulaiman, ya wes mungkin lebih parah daripada sekarang kejadiannya. Itu upaya-upaya setan untuk menjadikan manusia jadi koncone nang neraka jane, sing dilakoni setan. Walau annahum, dan kalau toh sesungguhnya Yahudi, ail Yahuda artinya orang-orang Yahudi itu amanu beriman siapa Yahudi bin Nabi dengan Nabi, wal Qur'ani dan dengan Al-Qur'an, wattaqau dan takut dan bertakwa siapa Yahudi dan takut siapa Yahudi, iqaballahi pada ketentuan Allah, bitarki ma'asyihi dengan membuang maksiat kepada Allah, kasihri sebagaimana belajar sihir. Walau annahum amanu wattaqau, wa jawabulau adapun jawabnya lau itu madhufun dibuang. Jadi kan itu kan ada walau annahum amanu wattaqau. La usayyabu maka benar-benar diganjar siapa Yahudi. Dalam menunjukkan apa lafaz la usayyibu alaihi atas dalam menunjukkan alaihi atas jawabnya lau, apa yang menunjukkan lamasu batun maka adapun pahala, lamasu batun maka adapun pahala, sawabun artinya pahala, wahwa adapun masubah itu mubtadaun mubtada, walamu adapun lam fihi di dalam lam masubah itu lil qasami untuk makna qasam. Qasam itu berarti janji Allah, ini sudah niscaya sudah pasti diberikan. Lam masubatun maka benar-benar adapun pahala min indillahi dari sisi Allah itu khairun lebih bagus. Khobaruhu adapun khairun itu khobarnya mubtada, mimma dari perkara syarau yang menjual siapa Yahudi bihi dengan ma angfusahum pada diri-dirinya Yahudi. Laukanu apabila ada siapa Yahudi itu yang lamuna mengetahui siapa Yahudi, annahu pada sesungguhnya sawab itu khairun lebih bagus, lima terhadap perkara asaru yang telah memilih siapa Yahudi hu pada ma alaihi meninggalkan atas sawab.
alaihi meninggalkan atas sawab. Walau annahum amanu wattaqau, kalau toh orang-orang Yahudi itu beriman dan takut pada ketentuan Allah, maka pahala tentu lebih bagus nih. Kalau kalimatnya lama subatun berarti pahalanya itu dipastikan, dijanjikan, dan janji yang paling murni yang tidak pernah diingkari adalah janji Allah. Okay. Annahu sesungguhnya sawab itu khairun lima atharuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika lak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang penting